Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen penyusunan jaringan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febrinda Puspitasari dengan NIM 2205120416 dari Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Dimulai dari pengertian komponen jaringan. Komponen dari suatu jaringan adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam jaringan atau menghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Link adalah saluran atau jalur transmisi atau pembawa untuk arus informasi atau data antar node. Baik, yang pertama, dalam komponen jaringan komputer ada PC atau komputer pribadi. Yang meliputi hardware atau perangkat keras adalah kumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya keyboard, mouse, prosesor, memori, printer, speaker, modem, dan lain-lain. Yang kedua ada software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware. Contohnya Windows, Linux, Microsoft Office, manajemen base data, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada brainware atau pengguna, merupakan perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Yang kedua ada NIC atau sering juga disebut adapter card, adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu jaringan atau termasuk komputer server klien. Yang ketiga ada media transmisi, meliputi wire network, adalah jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya disebut dengan kabel UTP atau Unsilk Twister Pair. Kemudian ada jaringan nirkabel, adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Yang keempat ada perangkat jaringan, meliputi WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang masing-masing node berlokasi jauh atau remote location satu dengan yang lainnya. Kemudian ada LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan yang terbatas dalam jarak wilayah setempat atau lokal. Jaringan ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen-departemen dalam satu gedung. Meliputi repeater, bekerja dengan lapisan fisik jaringan, memperkuat sinyal dan mengirimkan dari satu repeater ke repeater lainnya. Yang kedua ada bridge, adalah repeater cerdas. Bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logistik tunggal. Kemudian lanjut ada hub, menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port banyak atau multi-port repeater. Hub tidak mampu menentukan tujuan, hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap jalur yang terkoneksi dengannya menggunakan mode half duplex. Kemudian ada switch, menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN sama seperti hub. Lanjut ada router, adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Router mampu menunjukkan rute atau jalur dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Kemudian ada modem, semua saluran jaringan komputer memerlukan modem pada tiap titik. Yang terakhir ada kabel. Kabel sangat jelas digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi satu sama lain untuk membentuk suatu jaringan. Lanjut, di sini kita akan membahas perbedaan dari hub, switch, dan router. Hub adalah perangkat termurah dan paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub beroperasi pada layer ke-1 atau physical layer dari model OSI. Cara kerja hub sangat sederhana. Jika satu port mengirimkan data, semua akan menerima data tersebut. Hub bekerja dengan cara menerima dan menerima data melalui kabel yang tersambung. Kemudian ada switch, adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layer kedua, kadang juga di layer ketiga atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Yang ketiga ada router, adalah perangkat jaringan paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya. Router bekerja di layer 3 pada OSI atau network layer.
Router bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberi rute pada paket data atau routing. Router tergabung dengan beberapa jaringan minimal 2 atau lebih, biasanya 2 LAN atau WAN, atau 1 LAN dan jaringan ISP-nya. Selanjutnya, pengertian dan fungsi kabel UTP dan STP. Pada network atau jaringan komputer, kabel twice pair merupakan tipe yang paling sering digunakan. Twice pair berarti pasangan terpilih, yaitu bentuk dari isi kabel yang terdiri dari beberapa konduktor atau konduktor yang digunakan biasanya berupa tembaga yang dibungkus dengan isolator dan antar isolator tersebut terpilih sedemikian rupa. Dari segi pelindung kabelnya, twist pair umumnya dibagi atas dua jenis, yaitu STP, Shield Twist Pair, dan UTP, Unshield Twist Pair. Yang pertama, UTP kategori 1 digunakan pada data analog, biasanya digunakan pada perangkat telepon untuk komunikasi suara dan juga menghubungkan modem dengan jalur telepon. Yang kedua, UTP kategori 2 memiliki kecepatan data hingga 4 MB per detik. Yang ketiga, UTP kategori 3 memiliki kecepatan data hingga 10 MB per detik. Yang keempat, UTP kategori 4 memiliki kecepatan data hingga 16 MB per detik. Yang kelima, UTP kategori 5 memiliki kecepatan data hingga 10 MB per detik pada Ethernet dan 100 MB per detik pada Fast Ethernet. Yang keenam, ada UTP kategori 6 memiliki kecepatan data hingga 100 MB per detik. Yang kedelapan, STP kategori 6 memiliki kecepatan data hingga 10 GB per detik. Kemudian yang ke-9, STP kategori 7 memiliki frekuensi data berkisar dari 200 hingga 700. Berikut urutan warna dan fungsi dari masing-masing konduktor pada kabel twice pair. Dari warna kabel oranye, putih, oranye, hijau, dan biru memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai media penghantar paket data. Untuk kabel berwarna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, putih biru juga sama sebagai media penghantar paket suara, coklat berfungsi untuk menghantar tegangan DC, putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Baik, dapat dilihat dari gambar di sini terdapat dua tipe susunan kabel twice pair. Terdapat crossover dan strike through. Lanjut, ada jenis-jenis kabel fiber optik. Yang pertama ada single mode. Kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil atau berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombang 1300 sampai 1550 nm yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu. Yang kedua ada multimode. Kabel fiber optik multimode adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. Inti lebih besar dari serat single mode memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Selain itu, diameter multimode memiliki serat inti lebih besar, diameter 0,0025 inch atau 62,5 mikron, dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombang 850 sampai 1300 nm. Bisa dilihat di sini merupakan perbedaan single mode dan multi mode. Ada karakteristik dari diameter inti, jenis cahaya, banyak pancaran cahaya, jenis pancaran cahaya, jarak pancaran cahaya, bandwidth, dan bias. Baik, berikut merupakan contoh pemasangan kabel UTP menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator yang di dalamnya menjelaskan tentang A strike, B strike, A cross, dan B cross.
Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.